Penulis Rich Dad Poor Dad, Robert Kiyosaki, menjelaskan sebuah konsep yang sangat menarik yang ia namakan kuadran arus kas. Ia mengatakan ada garis tipis antara si kaya dan si miskin. Mereka yang berada di sisi kiri kuadran bekerja demi uang karena mereka membutuhkan rasa aman, sedangkan mereka yang berada di kuadran kiri kuadran sisi kanan bekerja untuk kebebasan sehingga mereka tidak perlu bekerja keras seumur hidup. Berikut 8 aset yang membuat orang kaya dan tidak pernah bekerja lagi. Pertama, sebuah bisnis. Pada suatu saat kita semua pernah terpesona oleh para pengusaha sukses. Kami bertanya-tanya bagaimana mereka bisa mengumpulkan miliaran dolar dalam satu masa hidup. Kadang-kadang kami juga terpengaruh oleh stereotip Hollywood. Kami merasa bahwa kaum ultra kaya adalah kroni-kroni yang korup dan tidak berperi kemanusiaan yang tidak pernah mengeluarkan keringat sedikit pun dalam hidup mereka. Tetapi pemikiran ini adalah pemikiran terbesar kami. Hambatan mental yang membuat kita tetap miskin sepanjang hidup kita menciptakan bisnis yang menguntungkan membutuhkan setiap tetes keringat dan darah Anda untuk mengidentifikasi ide bisnis dan berhasil mengembangkannya menjadi perusahaan. Multinasional bukanlah permainan anak-anak. Setiap wirausahawan ultra kaya di dunia termasuk Elon Musk, Jeff Bezos, dan Mark Zuckerberg diciptakan dengan cara yang sama melalui kerja keras. Perbedaan antara pengusaha kaya dan karyawan sama seperti perbedaan antara pengusaha pendapatan pasif dan aktif. Bekerja sangat keras selama beberapa tahun pertama untuk menciptakan bisnis, sementara karyawan bekerja keras sepanjang hidup mereka. Wirausahawan menciptakan aset yang memberi mereka uang seumur hidup tanpa harus bekerja lagi. Sementara karyawan hidup dari gaji ke gaji. Wirausahawan menjamin kehidupan mereka sendiri dalam kehidupan anak-anak mereka. Sementara karyawan mati miskin tanpa meninggalkan apapun untuk generasi berikutnya. Kedua, real estate. Meskipun menciptakan sebuah bisnis adalah salah satu aset terbaik untuk menghasilkan jutaan kekayaan bersih, hal ini bukan satu-satunya hal yang membuat kita semua berasal dari kondisi keuangan yang berbeda. Bagi banyak dari kita, memiliki pekerjaan yang aman dan terjamin dengan tunjangan sangat penting untuk mempertahankan kelangsungan hidup kita. Memiliki dua kaki dengan kendala seperti itu, meninggalkan keamanan kerja dan memulai bisnis tidak selalu merupakan risiko yang dapat Anda ambil. Namun itu tidak berarti Anda harus mematahkan punggung Anda sepanjang hidup Anda bekerja untuk orang lain. Anda masih bisa keluar dari perlombaan tikus jika Anda mulai membuat keputusan investasi yang tepat pada waktu yang tepat dalam hidup Anda. Ketiga, aset kertas yang kita semua tahu sekarang bahwa bisnis dan real estate pada awalnya memerlukan waktu dan usaha sebelum Anda dapat memperoleh manfaat darinya. Kebanyakan dari kita tidak memiliki banyak waktu luang setelah bekerja selama 10 hingga 12 jam sehari. Dalam kasus seperti itu, Robert Kiyosaki berbagi cara lain menuju kebebasan finansial itu memerlukan kebiasaan berbelanja yang disiplin. Namun akan lebih mudah bagi orang-orang yang memiliki waktu dan uang yang terbatas untuk memulainya daripada menghabiskan uang hasil jerih payah Anda untuk pergi ke pub dan bar setiap minggu. Anda dapat menginvestasikannya dalam saham, obligasi, dan reksadana. Anda dapat memilih berdasarkan kapasitas pengambilan risiko Anda. Aset ini membebaskan Anda dari tantangan dalam mengelola bisnis atau real estate dan pada saat yang sama memungkinkan Anda berinvestasi pada bisnis orang lain yang sukses dan menguntungkan. Semakin banyak Anda menabung dan berinvestasilah, semakin cepat Anda bisa keluar dari perlombaan tikus 9:5 dan luangkan waktu Anda untuk menambahkan aliran pendapatan pasif tambahan ke portofolio Anda. Keempat, komoditas. Tahukah Anda mengapa dolar terus naik atau turun nilainya? Karena uang kertas adalah manusia. Konsep yang dibuat itu tidak nyata. Ia mempunyai nilai hanya karena pemerintah mendukungnya dan pemerintah dapat mendukungnya karena Fed dapat mencetak lebih banyak kapanpun mereka mau. Ini berarti dolar tidak mempunyai nilai sendiri. Saat ini, AS adalah negara adidaya dunia. Jadi dolar adalah mata uang paling berharga di masa depan jika negara lain mengalahkan AS untuk menjadi negara adidaya di dunia. Mata uang negara tersebut akan menggantikan dolar sehingga menabung hanya dalam satu mata uang bukanlah aset terbaik untuk menciptakan kekayaan antar generasi. Tidak ada yang tahu kapan selembar kertas itu menjadi tidak berharga lagi. Mengatasi semua kekurangan mata uang kertas ini, semua orang yang sangat kaya berinvestasi pada apa yang Kiyosaki sebut, seperti emas, perak, minyak atau bahkan biji-bijian dan daging akan tetap berharga bagi umat manusia di masa mendatang.
Pada hari, kita membutuhkan makanan untuk bertahan hidup, kita membutuhkan energi untuk bepergian dan berdagang, dan kita membutuhkan logam mulia untuk menyimpan kekayaan. Aset kertas tidak dapat melakukan hal-hal ini untuk kita dengan jumlah yang terbatas dan permintaan yang stabil. Komoditas juga merupakan perlindungan yang baik terhadap inflasi, oleh karena itu selalu ada merupakan ide yang bagus untuk mendiversifikasi portofolio Anda dengan beberapa investasi pada komoditas karena nilainya meningkat di masa-masa sulit ketika aset-aset lain turun sebanyak 5 kali. Kelima, kita semua pernah mendengar ungkapan waktu adalah uang. Tahukah Anda mengapa hal itu muncul menurut para ekonom? Waktu adalah uang, sumber daya umat manusia yang paling berharga. Uang datang dan pergi. Sebagian besar pemain NFL bangkrut pada hari berikutnya ketika mereka memperoleh $1 juta pertama mereka. Tetapi waktu yang telah berlalu tidak akan pernah kembali. Usia muda Anda adalah aset terbaik Anda. Hal ini memungkinkan Anda mengambil lebih banyak risiko karena Anda masih memiliki umur panjang di depan Anda untuk mendapatkan kembali uang yang hilang, tetapi begitu Anda memasuki usia tua, tidak ada jalan untuk melihat ke belakang. Oleh karena itu, memanfaatkan waktu Anda secara maksimal sangat penting untuk pensiun. Orang kaya yang mulai mengatakan bahwa berinvestasi sejak usia 20 tahun akan mengumpulkan lebih banyak uang daripada seseorang yang memulai pada usia 30 tahun. Bahkan Oracle of Omaha Mr. Warren Buffett menyarankan orang untuk memulai muda. Cara lain untuk memanfaatkan waktu Anda sebaik-baiknya adalah dengan meningkatkan keterampilan Anda. Memulai pekerjaan sampingan untuk meningkatkan keterampilan untuk mendapatkan promosi di pekerjaan Anda, atau bahkan mengikuti hasrat yang entah apa yang akan mengubah hidup Anda. Hal ini dapat mengarahkan hidup Anda pada akhirnya kekayaan dalam bentuk apapun, menciptakan lingkaran keamanan di sekitar Anda dan orang yang Anda cintai. Arti sebenarnya dari menjadi kaya adalah tidak peduli bagaimana perekonomian dunia berubah, Anda tetap terlindungi. Keenam, kesehatan Anda saat memanfaatkan Anda waktu yang baik lebih merupakan mental. Upaya untuk menjadi bugar secara fisik sangat diperlukan untuk mencapai semua tujuan dan ambisi Anda. Kebanyakan dari kita tidak peduli dengan tubuh kita di usia muda. Kita makan junk food, makanan restoran yang tidak sehat, mengonsumsi alkohol dalam kadar yang tidak disarankan, atau bahkan merokok beberapa batang rokok. Kita merasa bahwa kita telah bekerja sangat keras dan bahwa kita pantas mendapatkan sedikit kelonggaran. Kemudian kita kembali ke pekerjaan kita semua dengan gembira, siap untuk mendapatkan lebih banyak uang sehingga kita dapat melakukannya lagi sebelum kita menyadarinya. Kita akhirnya terjebak di dalamnya. Siklus ini tidak hanya membuat kebiasaan yang tidak sehat. Ini menggerogoti penghasilan kita saat ini, namun juga meninggalkan kita dengan kekayaan besar yang mengikis tagihan medis hingga usia tua. Sebaliknya, jika kita berinvestasi pada tubuh kita dan berolahraga secara teratur, kita tidak hanya dapat bekerja lebih banyak dan menghasilkan lebih banyak uang, namun kita juga bisa mendapatkan lebih banyak uang, bisa panjang umur dan sehat bersama keluarga dan orang yang kita cintai. Ketujuh, aset online. Pernahkah Anda mempelajari sesuatu yang keren dari video YouTube yang dimiliki semua orang? Kita semua baik-baik saja dalam sesuatu yang sebagian dari kita memasak dengan sangat baik. Ada yang suka membuat orang lain tertawa, dan ada pula yang jenius komputer. Jadi, mengapa tidak menggunakan pengetahuan dan keterampilan Anda untuk membantu orang yang kesulitan dengan sesuatu yang Anda kuasai? Dan jika keterampilan Anda benar-benar dicari, Anda akan memiliki cukup banyak pelanggan di YouTube dan YouTube akan membayar Anda. Hal serupa terjadi pada semua aset online, baik itu situs web, kursus online, blog, dan bahkan halaman media sosial Anda. Begitu aset online Anda mulai menghasilkan cukup uang, Anda bahkan dapat membuat bisnis dari itu. Tingkatkan konten, pekerjakan orang untuk bekerja untuk Anda, dan bahkan bergabung dengan program afiliasi untuk menambah aliran pendapatan Anda. Kedelapan, klien yang bahagia adalah klien yang merujuk. Pepatah kecil ini berbicara banyak tentang mengapa mengembangkan merek pribadi atau niat baik sangat penting untuk keberhasilan bisnis apapun, besar atau kecil. Sementara melakukan pekerjaan dengan baik dapat memberi Anda kesuksesan awal, beberapa rekomendasi dari klien Anda dapat ubah paradigma sepenuhnya karena Anda, misalkan Anda memulai bisnis catering. Setiap pesta yang Anda layani untuk memperluas jaringan Anda, karena jika para tamu menyukai makanan Anda, mereka akan menghubungi Anda saat mereka mengadakan pesta lagi. Oleh karena itu, selain memberikan kualitas, Anda juga perlu memikirkan cara.
untuk memasarkan diri Anda. Anda tidak sabar menunggu kesuksesan menghampiri Anda. Anda perlu memberitahu orang-orang bahwa Anda berada di balik semua kerja bagus itu. Jika menurut Anda video ini bermanfaat, pastikan untuk mengklik subscribe dan like video ini. Jangan lupa juga untuk follow akun TikTok aku. Terima kasih sudah menonton sampai habis.